Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Kali ini kita belajar lagi matematika, namun berbeda dari sebelumnya yang sempat kita belajar matematika diskrit ataupun integral. Kali ini kita belajar statistika dan probabilitas. Ini adalah ilmu dasar yang akan mempelajari analisis, data manipulasi, big data. Karena di big data nanti kita harus paham hitung-hitungannya. Kalau di teknik informatika, sistem informasi, kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python atau OR. Jadi sebelum tahu bagaimana manipulasi data dengan Pandas, Python, ataupun dengan NumPy nantinya, kita harus tahu bagaimana data seharusnya diolah. Oke, kita langsung saja ya. Statistika dan probabilitas adalah ilmu untuk pengumpulan data dan pengolahan data ya. Kalau probabilitas lebih untuk mempelajari peluang atau kemungkinan. Jadi kalau ini pendekatannya, cara pengerjaannya biasanya menggunakan populasi ke sampel. Jadi ada data populasi diolah menjadi sampel data. Kalau kita mulai aja secara perbedaan dulu ya, probabilitas dan statistika. Ya. Nah, statistika dan probabilitas ini biasanya sering disamakan, sering dianggap mirip gitu, padahal sebenarnya berbeda. Nah, kalau probabilitas itu lebih caranya ya, pendekatannya lebih ke mengolah populasi menjadi sampel. Nah, contohnya ada sekian juta, misalkan ada 2 juta perokok di Jakarta yang diambil sampelnya 100 untuk disurvei. Nah, untuk jadi diolah sebagai kemungkinan atau peluang. Statistika begitupun ya, mengolah dari sampel, sebaliknya dari sampel ke populasi. Ya. Tujuan utamanya biasanya kalau probabilitas itu mencari kemungkinan probability atau kemungkinan hasil. Kalau statistika dia ambil kesimpulan, dia menyimpulkan. Maaf tulisan saya tulisan dokter mungkin ya, bahkan ini kalau dokter ada kodenya, kalau ini jelek banget. Data itu, kalau datanya secara probabilitas itu masih bersifat prediksi, sifatnya masih prediksi teoritis. Nah, kalau statistik ini sudah analisis. Nah, contohnya peluang munculnya dadu 1 per 6 gitu ya, ada dadu 6 angka di dalam dadu. Nah, ini 1 per 6 dadu. Nah, ini contoh probabilitas. Kalau statistika, anggapannya dari 100 lemparan dadu, nah 6 angka bisa jadi muncul 20 kali. Nah, ini jadi ada 100, 6 angkanya 20 kali, jadi mendekati 0,2. Nah, ini secara statistik. Kalau probabilitas apa lagi ya, biasanya terjadi dari teori peluang, teori kayak ini kan teoritis ya, teori peluang kejadian. Nah, misalkan polisi menganalisa peluang kejadian kejahatan di jam-jam tertentu, nah itu probabilitas. Nah, kalau secara statistik data yang dikumpulkan rata-rata ya kan, berdasarkan data sebelumnya, regresi atau rata-rata, atau mulai dari rata-rata, atau bahasanya deviation, itu dia menyimpulkan dari, misalkan dari regresi itu kejadian yang pernah terjadi di masa lalu sebelumnya. Nah, ataupun mean, rata-rata. Nah, dari rata-rata, ngambil statistik dari rata-rata, biasanya dari jam 10 sampai jam 2 pagi itu terjadi peluang kejahatan jalanan. Nah, polisi ngambil sampel ini, terus menyimpulkan dari probabilitas. Itulah statistik dan probabilitas. Oke, misalkan kita ambil sampel yang pernah terjadi, yang sedang viral begitu ya, di tahun 2025 ini pejabat menyebutkan bahwa Indonesia nggak gelap kok, kau yang gelap, misalkan begitu. Nah, ini bisa disebut probabilitas. Probabilitas ya. Nah, biasanya pemerintah bisa menyebut dengan secara gamblangnya, Indonesia daya belinya kuat kok, ekonomi menguat kok. Nah, ini probabilitas subjektif. Kenapa? Karena sepihak, nggak ada data. Nah, ada lagi probabilitas klasik, ada lagi probabilitas relatif, ada lagi probabilitas empiris. Apa bedanya? Kalau probabilitas klasik itu teori dan asumsi yang sama, yang hasilnya bisa 50-50. Jadi probabilitas itu bisa ada probabilitas klasik, ini teori dan asumsi. Teori dan asumsi yang sifatnya 50-50. Nah, jadi ini ada beberapa contoh probabilitas ya, ada subjektif, ada klasik, ada lagi subjek, ada lagi empiris. Probabilitas
empiris. Ini data real dari eksperimen, dari pengumpulan data. Nah, contoh misalkan pemerintah sudah menyalurkan dana bantuan, pemerintah sudah berhasil mendatangkan investor yang membuat banyak investor ke sini sehingga banyak terjadinya pertukaran dari rupiah ke dolar, dari dolar ke rupiah, sehingga butuhnya rupiah, sehingga rupiah menguat. Nah, daya beli naik, banyaknya lapangan pekerjaan, ada bantuan usaha dari pemerintah dan usaha pun bertumbuh. Nah, ini baru pemerintah menyatakan ekonomi tumbuh. Nah, inilah probabilitas empiris karena ada data real. Kalau tadi subjektif, sifatnya subjektif atau opini atau penilaian sepihak, itu berdasar frekuensi, ya, frekuensi dalam percobaan. Nah, itulah beda probabilitas subjektif, probabilitas klasik maupun probabilitas empiris. Nah, ada lagi probabilitas relatif, ya, probabilitas relatif. Probabilitas relatif itu ya sifatnya frekuensi dalam percobaan. Jadi ya relatif aja, masih percobaan. Jadi nggak benar-benar nggak benar-benar belum diimplementasi, masih frekuensi dalam percobaan. Jadi ini ada contoh 4 probabilitas: subjektif, klasik, empiris, dan relatif. Selanjutnya sifat. Nah, data itu sifat data ya. Sifat data itu bisa data tunggal atau berkelompok. Bisa deret waktu, time series, dan cross section. Nah, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Data primer ataupun sekunder, diskrit ataupun kontinu. Kita mulai dari yang kualitatif dan kuantitatif dulu ya. Nah, kualitatif itu data yang bukan angka, non integer. Contoh, orang Indonesia rata-rata rambut hitam, mata hitam, terus kulit sawo matang, ada sebagian yang kuning langsat. Nah, itu data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu bisa tinggi badan pria Indonesia itu 165 sampai maksimal 180, ada yang sebagian 185. Nah, rata-rata orang Indonesia itu sudah mulai menikah di usia 25 sampai 30. Nah, itu data kuantitatif. Nah, selanjutnya apa? Time series ini waktu pengambilan data. Nah, time series ini waktu. Jadi sifatnya waktu pengambilan data. Terus data tunggal. Data tunggal ini dia penyajiannya, cara lebih ke metode cara penyajian. Cara penyajian. Terus data primer, data sekunder. Ini sumbernya. Ini sumbernya. Data primer, data sekunder, ini sumber. Nah, misalkan ada orang kecelakaan di jalan tapi yang diwawancarain bukan korban langsung, bukan saksi mata yang melihat, tapi orang misalkan tukang bakso yang lagi lewat doang, yang nggak ngeliat dari kejadian awal. Nah, itulah data primer dan sekunder contohnya. Nah, data diskrit dan kontinu ini jenis data bagian dari kuantitatif itu tadi. Oke, kita berlanjut tadi yang diskrit dan kontinu ya. Jadi bedanya itu gini, tipe data. Tipe datanya ini bukan tipe data integer, float, string kayak di bahasa programming, bukan. Jadi tipe datanya itu ada categorical dan numerik. Ini categorical. Ya. Ini untuk tipe data. Contohnya di sini dari categorical terus numerical. Ini ada discrete. Nah, discrete, ada continue. Nah, data discrete ini data yang nilainya bilangan asli. Ini bilangan asli. Jadi contohnya berat badan bayi sehat itu, bayi sehat 0 sampai 6 bulan dimulai dari 5 kilo sampai 9 kilo. Nah, ini data discrete. Nah, kalau data continue itu data yang nilainya berjarak, interval. Jadi misalkan dari satu nilai ke lainnya, contohnya kalau di sini tadi bayi 5 sampai 9 kilo itu ideal untuk 6 bulan. 0 sampai 6 bulan. Nah, dari 0 sampai 6 bulan itu dari 5 sampai 9 kilo, kalau masuk 1 tahun itu paling tidak harus 9 sampai 13 kilo. Nah, ini interval atau data continue. Berlanjut ada populasi sama sampel yang tadi ya, yang di sini. Ada populasi sama sampel. Kalau populasi itu seperti yang saya bilang tadi, ada jutaan warga di DKI Jakarta atau jutaan warga di Jakarta Pusat. Misalkan 2 juta orang penduduknya perokok. Nah, sampelnya yang diambil dari 2 juta perokok di DKI, diambil sampelnya 100 orang untuk disurvei. Nah, ini contoh population sama sampel. Ini populasi, ini sampel. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh kasus ya, yaitu
kombinasi dan permutasi. Ini cara menghitung beberapa probabilitas ya, kemungkinan. Nah, di sini saya ambil contoh kasus saja deh, karena saya suka nonton Prison Break, nah film yang ceritanya kabur dari penjara. Jadi saya ambil contoh kasus saja deh. Di sini ada 8 orang yang pernah kabur. Nah, anggap aja Scofield dan kawan-kawan ya. Nah, terus 8 orang yang udah kabur, atau mungkin udah pernah berkomplot sama mereka. Nah, kan di film tuh ada yang satu yang gagal kabur tuh. Nah, ini 8 orang udah kabur semua, satu kurang. Terus yang lainnya mungkin terinfluence gitu ya, napi lainnya. Nah, ini kita mencegah kemungkinan akan adanya kabur dari niat orang. Nah, bisa jadi kalau mencegah itu dari bangunan yang diperkuat segala macam. Nah, ini kita ambil 5 sampel aja, 5 sampel. Nah, populasinya misalkan di dalam penjara itu ada 500 orang gitu ya. 500 orang. 8 orang udah pernah kabur. Satu diantaranya gagal, ini nggak masuk. 8 orang nggak masuk dalam cerita kabur, satu udah pernah gagal. Nah, mungkin di antara itu semua ada yang pernah deket dan tahu rencana mereka 8 orang yang berhasil kabur ini. Jadi karena ada satu yang gagal kabur, kita ambil satu sampel. Kita ambil 5 sampel acak ya. Karena satu yang kabur tadi, jadi kita mau cari dari 5 ini, kita mau cari tahu satu orang yang niat kabur, yang mau kabur. Ada 500 populasi, 5 sampel. Dari 5 sampel ini kita mau ngecek satu orang yang kabur itu punya niat berapa persen untuk kabur. Oke, jangan lupakan rumus kombinasi, yaitu N cos R N ya. Maksudnya gini, pilih R dari sekumpulan kombinasi N secara acak. Ini terus N difaktor bagi R faktor kali N kurang R difaktor. Atau bisa dibalik, misalkan N dulu terus kali, misalkan taruh sini ya, R faktor, bisa. Ini yang penting ini dulu yang dikerjain, baru dikali. Oke, ini rumus kombinasinya. Jadi nanti untuk menghitung eventnya, setiap kejadiannya pakai rumus ini. Nah, kalau eventnya itu kan sebenarnya probability event dalam kolom event. Selanjutnya kita pilih 8 dari sampelnya satu orang ya. Berapa saat dari 8 pilih satu ya, 8 orang kabur, dari satunya satu yang mau dicari, karena satu orang, setiap orang ini punya niat kaburnya berapa persen, risiko kaburnya kayak gitu. Terus dikali, nah dikali 500 yang udah kabur berapa? Jadi 500 kurang 8 berarti berapa? 492 ya. Pilih 4. Terus kita bagi di sini ya, dikali 500 5. Nah, kenapa ini kok 492 yang dipilih 4? Nah, kan yang dicari 5 sampel. Satu kemungkinan yang akan kabur dari 5 sampel ini, setiap orangnya, satu orangnya bakal berapa persen risiko kaburnya. Semakin kecil semakin minim risiko kan gitu. Makanya diambil pilih 4. Nah, kenapa 500 pilih 5? Karena kita ambil 5 sampel gitu. Jadi ini rumusnya ya, probability dalam kurung event sama dengan kombinasi pilih 1 dari 8 dikali kombinasi pilih 4 dari 492 dibagi kombinasi 5 dari 500 secara keseluruhan ya, dari secara keseluruhan ini. Nah, sekarang kita cari 8C1 nih ya. Nih, kita breakdown dulu. 8C1 berapa sih? Ya, gampangnya gini doang. Ini sebenarnya kelihatannya sih 8 ya, cuma kita hitung dulu ya. 8 faktor kan 8 kurang 1 terus faktor kali 1 kali 1 gini doang, kali 1 faktor udah sama dengan berapa? 8 kurang 1 7, 8 per 7 kali 1, 8 per 7 faktor kali 1 faktor berapa? 7 faktor per 7 kali 1 ya, sama dengan 8 per 1 sama dengan 8 bagi 1 8. Oke, ini udah ketemu ya, 8. Selanjutnya kita ambil cara yang ini 492, kita ubah sini, kita bawa ke sini ya. Caranya 492 gini ya, C4 sama dengan 492 difaktor dibagi, hasil faktornya dibagi 492 kurang 4 terus difaktor ya, terus dikali 4 faktor. Nah, nanti gimana?
kita ambil 4 faktor terbesar. Kita ambil 4 faktor terbesar dari 492, karena sisanya akan nggak ikut 488 gitu. Jadi ceritanya gini, 492 kali 491 kali 490 kali 498 gini. Terus nanti dibagi dengan 4 faktorial, faktornya 4 gitu. Kita hitung dulu yang paling mudah. 4 faktor itu kan sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, ketemunya 24. 4 kali 3 12, 12 kali 4 kan gitu. Nah kalau ini dihitung aja dengan kalkulator. Oke, kita hitung ya. 492 kali 491 kali 490 kali 489. Salah ini. Ini 489. Oke, salah. Hasilnya ada 57. 883 066 920. Nah, jadi hasil perkalian ini semua kita bagi dengan 24. Ya, kita bagi dengan 24. 241 hasilnya 2 4 11 794 455. Oke, ini hasilnya. Hasil dari 492C. Oke, gini kan, 8 dibagi, nah ini 492C kan dikali 2, 411 794 155. Sorry, 455, salah, 455. Oke, berikutnya kita cari yang 500C55. Kita hitung di sini ya. 500C5 ini sama dengan C5 sama dengan 500 faktorial ya, dibagi 500 kurang 5 dibagi 500 faktorial kali 5 faktor. Nah, berarti 500 faktor itu kan 500 kali 499 kali 498 kali 497 kali 496. Kenapa sampai 5? Karena dipilihnya 5, sampelnya 5. Kita hitung 500 kali 499 kali 498 kali 497 kali 496. Oke, 30 sekian ya. 30 sekian. 30 miliar 362 512 titik begini. Oke. Setelah itu kita hitung hasilnya. 8 kali 211 itu tadi ya. 8C1 nilainya 8. 492 pilih 4 tadi ya. Pilih 4 nilainya 2 412 611 gitu. 411 794 455. 411 794 455. Nih. Terus 500C5 sama dengan nilainya 3069 tadi ya. 3069. Oke. Setelah itu kita bagikan jadi 8 kali 2 14 794. Kita ambil segini aja. Dibagi dengan 30629 36751. 30629 362512. Oke, ini ntar hasilnya kita akan hitung. Kita hitung ya. 8 kali 2411 794. Nah, sama dengan terus dibagi 30 629 362 512. Oke, 0,0062 0,0062. Berarti peluang resiko kaburnya per orang itu 0,00 berarti 0,62%. Ini dari 500 orang ada 8 orang yang udah kabur, satunya gagal, sehingga kita ambil 5 sampel per satu orang. Satu orang dari 5 sampel yang diambil dari populasi 500 orang tadi, 492 orang tadi, sisanya 500-nya kita ambil sampel. 500 kita ambil sampel untuk mencari satu orang ini risiko kaburnya berapa persen. Nah, disinilah ketahuannya 0,02% risiko rendah. Nah, itulah gunanya ilmu statistik dan probabilitas. Jadi kita bisa mempelajari kemungkinan yang akan terjadi, kita bisa meramalkan sesuatu di masa depan dari kejadian yang pernah terjadi. Tapi ini baru hitung-hitungan sederhana, banyak faktor lain yang bisa dimasukkan, bisa dijadikan alasan, bisa dijadikan alat kemungkinan lain yang bisa menimbulkan risiko lebih tinggi atau lebih rendah nantinya. Tentunya itu banyak data penunjang dan butuh analisis yang lebih mendalam lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat.